Halo, selamat pagi untuk anak-anak kelas 5 khususnya SD Kristen Battle Surabaya dimanapun kalian berada. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat belajar meskipun jaraknya jauh, kita berada di lokasi yang tidak dekat. Oke, pada kesempatan kali ini adalah era baru di mana kita belajar, kita tidak harus dekat, tidak harus bertatap muka secara langsung, tapi dimanapun kalian berada melalui teknologi yang luar biasa pada saat ini, kalian tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku kelas 5, nanti saya akan memaparkan pembelajaran 2 pada subtema 2, pada tema 1 yang tempo hari kita sudah menyelesaikan pada pembelajaran ke-1 ya. Pada pembelajaran kedua nanti kita akan membahas pada konten sepak bola. Oke, di sini sangat luar biasa, di mana kita bersama bisa belajar meskipun jaraknya jauh. Kalian tetap aktif mengumpulkan tugas, kalian tetap semangat, kalian tetap memiliki spirit dan power sendiri untuk mengikuti pembelajaran yang luar biasa. Oke, anak-anakku kelas 5, semoga kalian tetap sehat selalu, di rumah tetap semangat belajar. Jangan lupa, target kalian bukan hanya belajar, tapi manfaatkan di masa pandemi ini kalian untuk belajar apapun yang positif. Tidak harus dari saya, kalian bisa belajar dari YouTube, kalian bisa belajar dari manapun yang sifatnya yang tentunya positif. Dari situ tentunya ini adalah kesempatan untuk kalian, di mana belajar itu kalian tidak disuruh, tidak hanya untuk ini saja, tapi kalian bisa belajar apapun. Kalian bisa membuat mungkin robot, kalian mungkin di rumah bisa belajar membuat keterampilan, atau mungkin yang perempuan suka memasak bisa belajar memasak. Jadi di era sekarang ini pembelajaran itu tidak harus seperti apa yang diberikan oleh gurunya saja, tetapi kalian bisa mengembangkan belajar apapun karena waktunya sangat banyak. Kalian berada di rumah, kalian terpaku berada di sekolah, tapi jangan lupa tetap sebagai generasi penerus, sebagai generasi yang luar biasa, generasi yang handal, kalian harus mempersiapkan diri secara karakter juga. Meskipun jauh, meskipun tidak berada di sekolah, kalian jangan lupa tetap untuk hormat kepada orang tua, tetap menjaga sosialisasi dengan tetangga dan lain sebagainya. Dan tolong tetap gunakan masker dimanapun kalian berada. Untuk Pak Dhani sekarang tidak menggunakan masker karena bertatapannya dengan kamera, bukan dengan kalian secara langsung. Oke, semoga kegiatan pembelajaran ini secara daring segera berakhir, yang artinya kalian bisa bertatap muka kembali. Tentunya lebih banyak yang akan kita bahas ketika kalian bertatap muka secara langsung. Namun tidak jadi masalah lah kalau misalkan daring pun, karena teknologi ini tidak membatasi pergerakan kita bersama. Oke, anak-anakku kelas 5 yang berbahagia dimanapun kalian berada, untuk bulan depan mohon maaf Pak Dhani pamit terlebih dahulu, nanti tidak bisa mendampingi kalian belajar selama kurang lebih 1 bulan, karena Pak Dhani harus menyelesaikan tugas Pak Dhani untuk mengerjakan tesis. Doakan supaya Pak Dhani cepat selesai, doakan supaya Pak Dhani cepat lulus, cepat mendapatkan gelar magister pendidikan. Oke, anak-anakku yang berbahagia, marilah kita simak pada pembelajaran yang kedua pada subtema 2 halaman 35. Target kita yang pertama, mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Yang kedua, membuat model organ gerak manusia. Yang ketiga, mampu mengolah informasi dari bacaan. Judulnya sepak bola. Timnas sepak bola Indonesia U23 harus menelan pil pahit usai kalah dari Vietnam pada final SEA Games 2019 dengan skor telak 0-3. Pada hari Selasa, tanggal 10 bulan 12, kekalahan makin terasa pahit usai Evan Dimas mengalami cedera kaki. Terkait ini, mari kita ketahui apa saja cedera yang sering terjadi pada pemain sepak bola. Kekalahan semalam membuat Indonesia harus kembali puasa. Medali emas di cabang sepak bola SEA Games Indonesia terakhir kali menyabetnya pada tahun 1991. Kesedihan bertambah karena timnas Indonesia harus kehilangan salah satu pemain pentingnya, yaitu Evan yang mengalami cedera pada menit ke-23. Evan tak mampu melanjutkan pertandingan setelah mendapat tackle keras dari bek Vietnam, Doan Van Hau.
Setelah tergeletak cukup lama di lapangan, ia akhirnya menepi. Akibat cederanya, ia digantikan oleh Syahrian Abimanyu. Dokter Timnas Indonesia, Dr. Syarif Alwi, mengungkap bahwa pemain barito putra itu kemungkinan mengalami cedera retakan tulang fibula. Apa itu tulang fibula? Nanti kita bahas ya. Dokter yang akrab disapa Papi itu khawatir Evan mengalami cedera yang cukup parah. Kehilangan gelandang kelahiran Surabaya itu memang membuat permainan skuad Garuda menjadi tidak seimbang di lini tengah. Ini juga yang diduga menjadi penyebab nasib nahas timnas Indonesia. Dikutip dari http://klikdokter.com. Oke, anak-anakku sekalian, kalian nanti boleh mengulas itu kembali halaman 35. Selanjutnya untuk memahami itu, untuk cross check apakah kalian sudah paham atau belum, nanti bisa dilihat di halaman 36 ya. Di 36 ayo memahami, itu nomor 1 sampai 3 nanti silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan kalian bolehlah foto terus dikirimkan ke Pak Dani ya, hasil pekerjaannya. Selanjutnya Pak Dani akan membahas tentang sistem gerak. Yang namanya sistem itu satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri. Itu namanya sistem. Jadi saling bersinergi. Tidak bisa misalkan tangan bergerak sendiri, tidak bisa. Jadi tangan, tubuh dan lain sebagainya ini harus jadi satu kesatuan. Itu yang dinamakan sistem. Kalau sistem gerak berarti alat yang bersama-sama digunakan untuk gerak. Lihat, tulang pada manusia. Pak Dani akan membacakan mulai dari tulang dahi, ada tulang pipi, tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah, ada tulang pelipis, ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul kiri. Selanjutnya tulang kelangkang, tulang duduk, tulang tempurung lutut, tulang paha, tulang kering, tulang betis. Itu tulang-tulang yang berada pada tubuh manusia. Selanjutnya pada tengkorak, khusus pada tengkorak. Yang bagian depan di sini namanya tulang dahi. Terus yang sebelah sini namanya tulang ubun-ubun, yang belakang ini namanya tulang tengkorak. Di sini tulang pelipis, yang sebelah sini namanya tulang baji. Ini tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Kalau kita melihat nama-nama tulang itu, kalau kita buat dalam bahasa ilmiah, ini namanya frontal. Tulang ubun-ubun occipital, tulang belakang tengkorak yang belakang ini namanya parietal. Tulang yang sebelah sini namanya temporal. Tulang baji namanya sphenoid. Tulang mata, air mata namanya lacrimal. Tulang hidung namanya nasal. Tulang pipi namanya zygomatic. Tulang rahang atas namanya maxilla. Tulang rahang bawah namanya mandibula. Pada ini ulang kembali. Ini adalah tulang dahi atau nama lainnya adalah frontal. Sini occipital, tulang ubun, parietal, temporal, occipital, sphenoid, lacrimal, maxilla, zygomatic, nasal, zygomatic, maxilla, mandibula. Pak Dani ulang sekali lagi. Frontal, occipital, parietal, temporal, sphenoid, lacrimal, nasal, zygomatic, maxilla, mandibula. Maxilla itu rahang atas, mandibula itu rahang bawah. Sedangkan pada tangan, di sini ada lengan atas atau nama lainnya adalah tulang hasta. Di sini ada di sini ya, kalau dicek itu namanya ada tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas. Terus selanjutnya ada tulang hasta. Ini tulang hasta, tulang pengumpil. Jadi ini tulang lengan atas, bahasa ilmiahnya humerus. Ini radius, ulna, sini karpal, metakarpal, jari-jari namanya phalanges. Pak Dani ulang sekali lagi. Humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges. Sekali lagi, tolong dipahami. Humerus sini, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges. Humerus tadi tulang lengan atas, radius tulang hasta, tulang pengumpil namanya ulna. Ini pergelangan tangan namanya karpal, telapak tangan metakarpal, jari-jari namanya phalanges.
Sedangkan pada kaki, maaf Pak Dani tidak bisa memperlihatkan. Untuk pada kaki, paha bagian atas itu namanya femur. Untuk tempurung lutut namanya patella. Tulang betis namanya fibula. Tulang kering namanya tibia. Untuk tulang pergelangan kaki namanya tarsal. Telapak kaki namanya metatarsal. Untuk jari-jari sama namanya phalanges. Pak Dani ulang sekali lagi, tulang paha namanya femur. Untuk tulang tempurung namanya patella. Tulang betis namanya fibula. Tulang kering namanya tibia. Tulang pergelangan kaki namanya tarsal. Telapak kaki metatarsal, dan untuk jari-jari namanya phalanges. Itu bahasa ilmiah. Jadi nanti kalau di dalam kedokteran, di ilmu kedokteran atau morfologi itu bentuk ilmu yang mempelajari. Kalau morfologi tubuh manusia berarti ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia. Itu tadi yang membahas sistem rangka. Kalau di kedokteran tidak dibahas secara nama-namanya, tidak nama-nama Indonesia, tapi menggunakan nama-nama nama-nama ilmiah. Tadi seperti Dokter Alwi ya, kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa Evan itu cedera pada tulang fibula. Berarti kalau pada tulang fibula sama dengan tulang betis. Berarti yang cedera tulang betis itu tulang fibula. Oke, kira-kira seperti itu perjumpaan dengan kita. Nanti tolong dikerjakan pada halaman tadi 36 yang Ayo Memahami nomor 1 sampai nomor 3, dan dilanjutkan juga pada Ayo Berpikir halaman 38 nomor 1 sampai nomor 4. Untuk nomor 4 tadi sudah ditanyakan sama pada saat daring, carilah kisah sukses seorang penyandang cacat tulang dan tuliskan ide pokok tiap-tiap paragraf. Apakah itu boleh mencari cerita yang berada di mungkin di mana ya, di Google atau di apa? Boleh, sangat boleh. Yang penting kalian bisa menjabarkan ide pokoknya, begitu ya. Jadi nanti tolong dikerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya nanti untuk PJOK kalian bisa lihat di grup. Ada ini nanti akan share materinya di grup. Meskipun tadi Pak Madun sudah menyampaikan sebenarnya, tetapi nanti untuk materi lebih detailnya Pak Dani akan infokan di grup. Baik, sementara cukup sekian perjumpaan kita melalui channel YouTube. Tetap ikuti terus channel YouTube Dani Samsudya Kurniawan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Boleh kalian komen di bawahnya, misalkan namanya, Pak saya atas nama ini hadir loh melihat video Bapak. Boleh-boleh saja. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas semangatnya sampai sejauh ini. Kalian luar biasa, kalian hebat. Tentunya saya sangat rindu dengan kalian. Semoga di waktu yang tidak lama lagi nanti kita bisa berjumpa, bertatap langsung untuk belajar secara lebih baik lagi, bisa berjumpa dengan kalian untuk belajar di kelas 5. Dan jangan lupa doakan Pak Dani ya, semoga selama 1 bulan ke depan Pak Dani lancar dalam mengerjakan tesis, dan kalian tetap baik-baik, kalian tetap yang serius, kalian tetap rajin ketika nanti diajar oleh Kak Rista. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. See you.